短短呀，心中心有道理。Hello guys, welcome in Expose. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Hello guys, apa kabar? You hope that had got mad you got. Wah, seneng banget ya akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng Excise di Expose edisi ke-8. Yeay. Iya, aku seneng banget nih kayak bisa nyapa-nyapa para eksis lain di rumah. Pastinya udah kangen banget gak sih sama Expose? Betul, Excise udah kangen belum sama Expose? Kangen dong pastinya. Iya sih. Dan Excise penasaran gak sih hari ini kita mau bahas topik apa? Dan pastinya Excise tuh udah relate sama topik yang bakal kita bawa ini nih, Man. Betul banget, menurut aku ya Excise. Topik kali ini tuh relate banget nih sama kita anak-anak Gen Z masa kini. Betul. Dan pastinya banyak Excise di rumah yang udah pasti ngerasa kalau misalkan Excise juga pasti ngerasa kayak gini gitu. Iya, pasti banyak banget juga sih yang udah ngedengar topik-topopik ini keliweran di sosial media gitu lah. Betul. Dan topiknya adalah Hustle culture. Nah, Excise, hustle culture ini yang aku ketahui menurut riset yang aku baca itu tuh budaya kerja keras tanpa henti yang menjadi kunci kesuksesan. Tapi ada sebagian orang yang relate, ada juga sebagian orang yang nggak relate antara hustle culture dengan keseimbangan waktu dengan hal lainnya. betul banget. Dan pastinya hustle culture ini tuh udah relate di anak muda zaman sekarang. Dan pasti banyak yang ngerasa bersalah kalau misalkan kita nggak kerja keras atau kita mau produktif di kegiatan kita sehari-harinya ya, Er. Betul banget, apalagi tuh hustle culture ini kan tadi aku bilang ya kalau misalkan ini budaya kerja keras tanpa henti yang menjadi kunci sukses. Pasti banyak banget nih Excise yang main media sosial dan ngelihat banyak banget orang-orang yang update tentang daily life-nya, dan itu tuh kayak banyak banget gitu kegiatannya. Pasti kayak di satu sisi ngerasa insecure kayak kok dia udah ngelangkah lebih maju ya dari aku, tapi aku masih stuck di sini-sini aja. Betul banget. Dan pastinya kita juga dan maupun Excise pasti udah relate sama hal-hal kayak gini nih. Betul banget, pasti banyak sih yang udah relate. Betul. Dan sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, kalau kata orang sih ya, kenalan adalah awal dari segalanya. Jadi sebelum itu adalah kenalin, aku Nikesha. Dan aku Elvina. Mari kita mulai perjalanan obrolan seru hari ini. Nah, untuk membahas hustle culture ini kita punya narasumber yang keren banget ya. Oh iya betul, ya Man. Nah, kita tuh kakaknya ini tuh apa ya? Dia udah punya pengalaman, udah pernah merasakan lah ya experience-nya gimana, dan pastinya dia juga bakal sharing nih sama kita gimana cara menghadapin hustle culture ini, gimana cara kita, mungkin teman-teman yang udah terjebak di zona seperti ini bisa terbantu dengan obrolan hari ini, gimana cara jalan keluarnya. Betul banget. Dan pastinya ada jawaban yang keren-keren ya dari narasumber kita. Betul banget, Excise. Udah penasaran gak sih siapa narasumbernya? Langsung aja kita sambut Kak Kartika. Halo Kak. Nah, Excise, kenalin nih, ini Kak Kartika. Kak Kartika itu merupakan S1 Biologi Murni UNJ yang sekarang kesibukannya itu sebagai research assistant bidang sport science dan biologi, freelance writer, private tutor biologi, dan seorang pelatih olahraga karate. Betul banget nih. Dan kali ini kita mau bincang-bincang sama Kak Kartika ya, Er ya. Betul banget. Boleh Kak Kartika silakan perkenalkan dirinya dulu ke Excise. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kartika Herliana. Biasanya dipanggil Tika atau Kartika, tapi Kartika kepanjangan, kayak panggil Tika aja. Saat ini kesibukannya research assistant di bidang biologi sama sport science. Terus kadang-kadang freelance writer juga, tergantung. Sama paling weekend diisi sama ngelatih karate. Wah, keren daily banget ya. rutinnya keren banget ya, Er ya. Sibuk banget ya Kak Bati. Lumayan. Oke, kita izin ya buat ngobrol-ngobrol dulu nih gitu. Oke, kita mulai bahas ke topik yang pertama, yaitu aku mau tanya nih ke Kartika, kalau hustle culture itu menurut Kartika tuh apa sih, Kak? Oke, kalau menurut aku sebagai yang udah melewati fase itu, hustle culture tuh kayak budaya yang ngebuat kita jadi terpacu untuk terus bekerja keras. Kadang-kadang lupa sama aspek kehidupan yang lain, jadi fokusnya sama satu goals aja. Jadi berpacu sama kayak harus kerja terus, upgrade terus, improve terus gitu sih. Nah, dari kakak sendiri kira-kira waktu di fase itu tuh gimana sih?
Di fase itu dulu ya, waktu seumuran kalian, di fase itu sih nggak ngerasa ada hal yang aneh, kayak karena mungkin pengaruh lingkungan juga ya, lingkungan betul, apalagi di SMA 38 dulu lumayan banyak anak-anak ambisnya, terus ke trigger sama alumni-alumni yang lulusan tuh udah dapet PTN ini itu banyak keterima di PTN, terus organisasinya juga kayak nggak asal, mereka improve banyak prestasi, banyak kegiatan, banyak bikin update lah, ekskulnya juga, jadi kepengaruh sama lingkungan. Kebetulan dulu juga atlet karate, jadi kebawa sama dua lingkungan yang ambis banget. Saat itu sih ngerasanya biasa aja, cuman dampak ya negatifnya baru kerasa waktu udah lulus SMA gitu. Oh, betul. Nah, Exercise ini for your information aja. Jadi Kakak Tika ini juga merupakan alumni dari SMA Negeri 38 Jakarta. Wah, tepuk tangan gue dong buat Kak Kartika. Keren kan ya Keren dari banget. tadi ceritanya. Nah, oh ya Kak, kan kalau di zaman Kakak dulu mungkin sosial media tuh belum se-booming sekarang ya. Sekarang tuh banyak banget nih teman-teman di sosial media yang update gitu loh sama daily rutinnya gitu kan. Betul. Kayak kesibukannya apa aja di hari itu. Nah, kayaknya tuh kalau nggak sibuk kan biasanya anak-anak Gen Z sekarang tuh ngerasa kayak aduh kayak ada yang kurang gitu kan. Kayak ngerasa apa ya? Kayak pengennya berkegiatan aja gitu terus. Iya, dan akhirnya kalau misalkan kita ikut-ikutan, kayak kita ngelihat teman kita sudah punya daily rutin ya kan, dan kita FOMO pengen ikutan nih, akhirnya kita kejebak di hustle culture gitu ya. Betul. Kira-kira kalau perbedaannya nih menurut kakak sendiri, budaya yang hustle culture di zaman sekarang yang sosial medianya udah booming dengan yang dulu tuh gimana? Kalau yang dulu seperti yang tadi aku sampein, kurang kerasa dampak-dampak kayak diburu-burunya gitu, cuma fokusnya sama kayak ngelakuin aja apa yang bisa lakuin semuanya gitu. Jadi kalau sekarang mungkin gini ya, jadi kalau di sosial media misalkan suka update lagi ikut apa kegiatan segala macam, volunteer kayak kegiatan OSIS pasti diupload kan di sosial media. Terus kan di satu sekolah ini nggak semuanya ikut OSIS, nggak semuanya juga ikut ekskul gitu kan. Mungkin dampak negatifnya jadi pertama pasti ada yang ngerasa insecure gitu karena teman-temannya kok aktif banget, kayak aku kok gini-gini aja gitu. Jadinya itu ngebuat kadang-kadang jadi lupa sama bahwa setiap individu kan goalsnya beda-beda. Setiap individu juga bakatnya, minatnya beda-beda. Nggak semuanya bakat di organisasi, nggak semuanya bisa jadi ekstrovert gitu, bersosialisasi di durasi waktu yang lama dengan orang yang banyak. Kan ada yang energinya udah cepet habis. Kadang-kadang mungkin menurut aku itu salah satunya harus lebih mengenali diri sendiri dulu sih. Jadi mungkin rata-rata anak-anak umuran kalian di zaman era sosial media, terus sekarang tuh kan ini ya, kehidupan sekolah juga beda sama dulu. Ya kan, persaingan-persaingan kayak dapetin sekolah, dapetin PTN itu sistemnya juga udah jauh beda sama aku dulu. Jadi kalau dulu mungkin nggak terlalu besar dampaknya. Mungkin kalau misalkan lagi ngedrop atau lagi ngedown, ya udah istirahat aja, weekend nanti Senin ketemu Senin udah balik lagi. Kalau sekarang weekend ngeliat sosmed, balik lagi moodnya kayak gitu lagi gitu. Jadi dampaknya sekarang lebih ke, menurut aku krisis mental sih. Jadi mentalnya tuh gampang up and down gitu. Menurut aku ya. Ya betul banget sih. Menurut aku juga kayak kan hustle culture ini tuh memang nggak selalu positif ya, pasti ada buruknya. Dan pastinya tuh bikin kita burn out juga dan kayak bikin stres berkepanjangan ya. Betul. Dan pastinya tuh kalau misalkan kayak gitu, ada di luar dari dampak yang tadi kamu sebutin itu pasti ada dampak positifnya kan ya kayak bisa jadi ngelatih mental kita, ngelatih kedisiplinan kita juga ya Kak, betul ya. Betul. Dan menurut Kakak untuk hustle culture ini dampak positifnya itu apa sih Kak? Menurut aku hustle culture ini dampak positifnya yang paling utama adalah self management. Jadi karena kalau kan nggak mungkin ya hustle culture itu nggak ada ambisi, kan nggak mungkin. Karena udah ada ambisi berarti kan ada kapasitas untuk kita memanage diri kita. Oh, jam sekian sampai jam sekian mau ngapain, pulang sekolah mau ngapain, pulang agenda OSIS mau ngapain, nanti weekend diisi mau ngapain. Dampak positif yang paling kerasa, yang paling aku lihat juga karena ngelihat kehidupan remaja zaman sekarang sih, self managementnya udah baik, terus kemampuan bersosialisasinya, terus kayak ambisi sama planning untuk next step setelah sekolah, mau PTN yang mana, mau jurusan apa, keluar dari PTN nanti mau kerja di mana, mau magang di mana. Itu dampak yang paling besar yang aku lihat zaman sekarang. Ya, jadi kalau misalkan yang tadi aku sudah dengar dari Kak Tika, jadi hustle culture ini tuh dampak positifnya lumayan besar ya Kak ya buat pribadi kita sendiri, betul. kayak
kita sudah ada ambisi buat mencari apa yang akan kita, ya betul banget, apa yang bakal kita tuju, apa yang bakal kita capai nantinya gitu. Tuh. Dari obrolan tadi kita tuh bisa ngeliat juga ya kayak banyak sih orang-orang tuh yang udah bangga sama hustle culture ini. Banyak banget yang kayak apa ya, kalau sibuk terus-terusan tuh kayak wah aku tuh kayak Keren banget keren gitu ya. kayak banyak banget nih kegiatan aku banyak banget langkah step by stepnya setiap harinya gitu kan. Terus juga kalau misalkan mereka banyak kesibukan tuh nggak banyak kesibukan tuh malah nyari kesibukan baru. Betul, dan Iya pasti kan? tuh malah jadi capek sendiri nggak sih, Iya. Akhirnya nanti ada gangguan mental, terus juga ada mindset yang keluar jadi negatif gitu kan. Betul. Nah, ini menarik banget nih exercise. Banyak banget teman-teman pastikan yang ngerasa kayak waduh, aku ketinggalan nih dari teman yang lain. Aku harus Betul apa ya? banget. Kesibukan apa sih yang aku cari? Nah, kira-kira pendapat dari kakak sendiri dengan teman-teman yang kayak gitu tuh gimana, Kak? Pendapat untuk apa nih, menghadapi dia yang kayak gitu sama kita, atau menghadapi kitanya, diri kita sendiri? kitanya, melihat orang-orang yang kayak gitu. Sebenarnya kan kalau orang lain merespon akan sesuatu hal di luar atau merespon apa yang kita lakukan, itu kan di luar kontrol kita ya. Jadi menurut aku tetap aja fokus sama apa yang kamu mau. Yang paling penting sih tahu kapasitas diri dulu, batasannya sampai mana, kekurangan kelebihannya apa. Terus jangan mudah untuk kayak ke bawah arus, kayak misalnya kamu suka A, terus lihat teman-teman kok mayoritas sukanya B, kayaknya aku pengen deh coba B, tapi kamu nggak analisis diri dulu nih, kamu mampu nggak ya ada di B itu gitu. Menurut aku gitu sih. Iya sih, benar sih. Karena kan anak-anak sekarang tuh banyak yang FOMO. Betul, karena sosmed itu tadi kan. Jadi pengen ikut-ikutan kayak dia ikut ini, aku juga pengen ikut gitu. Iya, Mayoritas ikut itu mayoritas ya. iya, karena biasanya kayak ada nih sesuatu hal yang booming, terus pengennya ikut-ikutan, pengen bisa juga, terus kayak pengennya kalau nggak bisa kayak ih aku kok ketinggalan zaman banget ya, pasti ngerasanya banyak banget kan yang kayak Dan gitu. pasti jadi ngerasa insecure gitu nggak sih, Eksa? Ya kan, jadi insecure sama apa yang kita lihat di sosmed, teman-teman kita Betul. pada produktif, kita sendiri masih stuck di situ-situ aja ya. Nah, kan tadi kita juga sempat bahas ya Kak, kayak perbedaan zaman yang dulu yang sosmednya belum booming dan sekarang tuh udah booming. Kira-kira dari Kakak sendiri dengan zaman sekarang yang udah booming dan tadi dengan ngerasa insecure orang-orang tuh udah selangkah lebih maju gitu misalkan. Dari Kakak sendiri pernah gak sih ngadepin kayak gitu atau kayak gak pernah tapi cara mencegahnya tuh gimana gitu? Oke, kalau aku dulu berhubung dulu sosmed belum kayak sekarang dan sekarang pun udah ada sosmed tapi aku nggak punya sosmed. Jadi kalau ngerasain dampak dari sosmed, enggak sih, jarang. Enggak pernah malah, karena emang enggak aktif di sosmed. Cuman pernah ada di fase ngelihat orang lain tuh ngerasa ketinggalan. Contohnya kayak misalnya hari ini, kan nggak semua orang moodnya stabil, nggak semua orang produktivitasnya juga stabil atau meningkat terus kan, pasti fluktuasi gitu. Ada fase dimana, contohnya deh kan, yang kalian alami juga, misalnya di lingkup OSIS gitu ya. Kan pasti di antara teman-teman ada yang public speakingnya udah bagus banget, terus ada yang penulisan proposal misalnya udah rapi banget, kok dia ngerti banget sih administrasi dan lain-lain. Itu pernah ngerasa kayak kok gue nggak bisa ya, kok itu gimana, kok dia kapan belajarnya. Nah itu ngatasinnya bukan menghindari atau bukan gak suka sama si individu yang kita compare itu, tapi lebih ke coba mendekatkan diri aja, ngelihat cara dia menghandle dirinya dia gimana sih, cara dia improve kesehariannya gimana sih, kayak gitu sih. Jadi diterima dulu perasaannya, baru dicari solusinya apa. Jangan kayak enggak gue bisa juga kok, tapi nggak cari solusi gitu. Jadinya intinya tuh kita jangan minder sama orang lain, tapi kita coba buat cari tahu apa nih solusi dan apa yang orang lain itu pernah pelajari, jadi bisa seperti itu gitu ya Kak. Jadi jangan langsung kayak insecure aja exercise, karena kan potensi orang pasti beda-beda. Betul banget. Dan ngomongin soal kerja keras dan produktif tadi, kita kan sekarang sedang bahas Kartini ya Kak. Jadi kalau misalkan menyangkut soal perjuangan Kartini ini, kayaknya tuh ada perbedaan dari perjuangan di kerja keras dulu sama kerja keras sekarang gitu ya Kak. Kalau kerja keras dulu kan lebih banyak yang menyangkut tentang sosial dan juga perjuangan-perjuangan fisik seperti itu. Kalau sekarang kan lebih ke sosial di mentalitas, digital juga. Menurut Kakak bagaimana perbedaannya Kak? Perbedaannya mungkin kalau dulu kan lebih ke action langsung secara nyata di lapangan, karena kan dulu terhalang
berita, media, sosial media, teknologi, bahasa juga. Kalau sekarang menurut aku sebenarnya aksesnya tuh lebih gampang. Makanya banyak banget orang bilang, mungkin adik-adik pernah dengar kalau kuliah tuh di mana aja, yang penting kitanya, gimana kita menerima ilmunya. Itu bener banget, karena kita mau kuliah dimanapun dengan fasilitas yang gimana pun, kalau kita nggak open untuk nerima ilmu, nggak open untuk improve skill, nggak open untuk ini perkembangan zaman lagi apa sih yang harus aku butuhin nih untuk 5-10 tahun ke depan aku bisa survive di dunia kerja, kayak gitu-gitu. Perasaan kayak gitu yang mungkin harus ditingkatkan sekarang. Sebenarnya aksesnya lebih mudah daripada orang zaman dulu kan susah ya, mau sekolah, mau cari informasi, buku aja mungkin minim banget, tapi kan kemauan mereka yang luar biasa. Mungkin yang sekarang kita mungkin ada di bawahnya, bisa jadi gitu. Sekarang perbedaannya aksesnya lebih mudah, cuman mungkin mentalnya aja itu tadi. Mental kita mungkin karena mungkin banyak kegiatan, banyak perkembangan, cabang keilmuan juga udah banyak kan sekarang. Jadi mungkin masih labil, pelin-pelan, ada yang mau fokus ke sini, tapi pengen ini juga gitu-gitu. Minusnya di situ, minusnya mungkin kurang mengenal diri sendiri, jadinya kadang ambisinya tuh naik turun, fokusnya naik turun. Gitu. Dari kakak sendiri nih, kan tadi kesibukannya banyak ya. Kira-kira kakak cara memanage waktunya gimana sih? Cara manage waktu kalau weekdays, jadi bikin to-do listnya itu buat seminggu. Jadi hari apa, jam berapa, sampai jam berapa mau ngapain. Nanti udah beres di hari Jumat, baru bikin to-do list buat weekend. Karena kegiatan weekend itu nggak selalu sama, jadi nggak bisa dibikin langsung untuk 7 hari. Manage-nya sebenarnya basic banget ya to-do list. Yang susah itu kan ngelawan diri sendiri buat disiplin sama to-do list itu. Ada prosesnya sih, nggak langsung kayak bisa konsisten, nggak langsung bisa kayak rapi gitu ke jalan semuanya. Tipsnya cuma satu sih, harus keras sama diri sendiri. Keras dalam artian to-do list itu buat reminder, bukan buat pressure atau apa. Jadi kayak itu sebuah komitmen sama diri sendiri, dan itu kalau emang lagi naik turun diterima aja, dinikmatin aja, tapi jangan abai. Harus dievaluasi kayak, oh iya minggu lalu ada yang miss nih sekian list gitu. Minggu depan kalau bisa list yang missnya jangan lebih banyak dari minggu lalu. Dan itu proses, nggak apa-apa kalau emang nggak langsung sempurna. Itu tadi, karena kita kepacu sama hustle culture tadi kan. Jadinya maunya perfect kan. Iya, apalagi lihat teman-teman, gue lagi malas tapi kok dia rajin banget sih. Akhirnya kadang kita ngelakuin sesuatu tapi setengah hati karena lagi nggak mood atau lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadinya pengen ikutin orang lain gitu. Betul. Ya Kak. Iya, betul sih. Apalagi di transisi masa remaja ke dewasa kan pastinya remaja-remaja tuh masih labil ya. Jadi betul. kayak masih bingung sama dirinya sendiri, masih cari jati dirinya sendiri kan biasanya. Oh iya, sama ini tadi kan disinggung sama Kak Tika soal to-do list yang kita harus susun setiap hari dan atau setiap minggunya gitu ya. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita nih exercise. Kalau misalnya kita pengen produktif dan kita pengen berkembang setiap harinya, pastinya kita awali dengan yang paling kecil dulu nih. Langkah-langkah yang paling kecil kayak kalau kita ngerasa to-do list sepele, tapi itu adalah hal yang bakal ngebuat kita lebih berkembang ke depannya seperti itu. Jadi jangan takut buat mulai dari hal-hal yang paling kecil dan rasakan dampaknya di kemudian hari seperti Betul itu. banget. Jadi buat exercise di rumah jangan takut buat melangkah. Setiap langkah kecil setiap harinya tuh bakal berdampak banget di masa depan exercise. Betul banget. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut nih Kak. Aku mau tanya lagi nih Kak, soal kalau sekarang ini kan banyak ya exercise. Kalau misalnya exercise sudah tahu juga banyak istilah tentang work ethic sehat atau singkatan dengan atau yang maknanya sebagai kita tetap kerja tapi kita tetap life balance. Jadi kita balance antara satu hal dengan hal yang lainnya. Jadi kita tetap bekerja, tetap produktif, tapi badan kita tetap sehat gitu ya, El? Iya, betul banget. Apalagi kan sekarang banyak juga nih tren-tren di sosial media yang kayak bikin to-do list tadi, terus kayak ngejalaninnya tuh sesuai gitu dengan to-do listnya. Dan sesuai sama apa yang menjadi bakat kita. Betul banget. Yang mungkin yang suka olahraga, yang suka seni dan sebagainya itu tetap terjalani dengan work ethic balance tadi. Betul. Nah, aku mau tanya ke Kak Tika nih, apa perbedaannya antara hustle culture sama work ethic sehat dan apa pengaruhnya sih dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi kan kayak kita masih remaja, masih labil tadi ya. Masih perlu bimbingan seperti itu. Ya, masih perlu reminder lah gitu. Betul. Oke, kalau work
etik sehat itu lebih ke kerja keras versi tertatanya menurut aku. Dari namanya aja udah kelihatan sehat, berarti kan balance antara aspek goals karir, kesehatan, sosial, keluarga, yang lain-lain di take notes juga gitu. Kalau misalnya hustle culture kan lebih ke kayaknya fokus ke satu goal terus mengabaikan kayak mungkin aspek kesehatan bisa diabaikan atau aspek sosialnya jadi kelewat kayak gitu-gitu. Perbedaannya udah jelas, yang satu menurut aku yang satu lebih banyak dampak positifnya, yang satu dampak negatifnya lebih banyak. Seperti itu, bener sih Exercise. Kalau misalkan nih, kayak tadi kita udah bahas-bahas soal hustle culture dan juga workplace sehat, itu perbedaan yang signifikan ya Er ya. Jadi kalau misalkan hustle culture tuh kita lebih jahat sama diri kita sendiri, dan kalau workplace sehat kita bisa menyusun apa aja goals-goals kita untuk kedepannya, dan pastinya akan lebih baik untuk kedepannya bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, mulainya juga dari langkah kecil tadi ya, dari contohnya to-do list, dengan mematuhi to-do list itu tadi, dan pastinya belajar sih setiap harinya kayak apalagi sih yang harus dikembangin nih dari diri kita. Misalkan poin A sudah dikembangin, nah poin B nih belum. Nah, tapi kita nggak dapet nih gimana ya cara ngembanginnya, itu belajar lagi sih, dievaluasi lagi pastinya setiap harinya. Betul banget. Dan tadi sudah disinggung soal kalau misalkan kita nggak ngerjain to-do list kita pada hari itu, kita harus evaluasi diri kita sendiri kenapa kita nggak ngerjain to-do list itu, dan pastinya di to-do list berikutnya kita harus ngerjain to-do list Jadi itu. jangan malas-malasan terus ya, Betul Exercise. banget. Nanti pastinya kan kalau kan sosial media kan kayak ngelihat nih teman-teman lain udah selangkah lebih maju, terus kitanya belum, tapi kitanya tuh terus malesan. Betul. Kayak gimana kita mau ngejar masa depan? Betul banget. Dan gimana cara kita produktif kalau misalnya kita tetap malas-malasan? Betul. Dengan langkah kecil seperti to-do list itu bakal ngembangin diri kita banget sih. Jadi jangan nyepelin sesuatu hal ya, tetap komitmen sama apa yang udah dibuat, jalanin dengan niat dari hati. Betul. Nah, Kak, kira-kira tadi kan Kakak udah bagi tips nih ke kita. Kira-kira bisa gak sih didetailin lagi nih tipsnya biar kita lebih produktif, biar nggak burn out dan stres berkepanjangan. Pasti Kakak kan udah ngalamin ya masa-masa itu tadi. Oke, tipsnya dari aku, kalau kita tadi udah singgung work-life balance, work ethic sehat, apa sih bedanya sama hustle culture? Menurut aku, supaya nggak burnout itu tadi, pertama banget stepnya tuh harus tahu dulu diri sendiri. Pertama tahu kekurangan, tahu kelebihan, minat, dan bakat. Kalau udah tahu itu, bikin to-do listnya, bikin planning untuk planning jangka panjang atau jangka pendeknya itu lebih mudah. Tipsnya supaya nggak burnout adalah ya fokus sama apa yang kita punya dulu. Nggak usah fokus sama apa yang orang lain punya dan orang lain lakuin. Betul. Cuman mungkin agak susah ya kalau untuk umur segini terus lihat sosmed. Mungkin aku terlalu basic or klasik kalau bilang fokus sama diri sendiri. Sebagai bukan pengguna aktif sosmed, jujur nggak punya tips khusus buat menghadapi itu. Tapi menurut aku mungkin bisa dicoba. Mungkin bikin jam untuk main sosial media. Jadi nggak seharian nge-scroll sosmed, lagi gabut buka handphone, scroll TikTok, scroll Instagram atau yang lain-lain gitu. Lebih ke masukin ke to-do list jam untuk scroll sosial media itu jam berapa aja. Kalau di weekdays jam sekian sampai jam sekian, kalau di weekend jam sekian sampai jam sekian. Jadi di to-do listnya itu sisipin juga jam untuk kamu me time di rumah, termasuk jam scrolling sosial media itu. Berarti me time itu tanpa kita lihat sosmed ya? Iya, mungkin bisa kayak ngobrol sama keluarga di rumah, atau mungkin yang suka baca buku, yang suka olahraga, yang suka seni mungkin bisa nonton TV atau Netflix dan lain-lain. Kayaknya banyak ya caranya sekarang gitu. Oke, guys, jadi kita bisa simpulin dari bincang-bincang kita tadi ya, kalau misalkan kesuksesan itu bukan tentang kerja tanpa henti aja nih atau hustle culture, tapi juga soal gimana kita nikmatin perjalanan yang kita proses yang kita sedang jalani seperti itu. Dan jangan sampai ya, Xas, kita sedang mengejar mimpi kita tapi kita kehilangan jati diri kita. Betul banget. Dan yang tadi udah disinggung sama Kak Tika soal tips produktif, itu mulai kenali diri sendiri, dan dengan ini kita harus kenali diri sendiri juga,
Jadi kita nggak kehilangan jati diri kita pada saat kita sedang berproses. Betul Seperti itu. banget. Jadi kerja keras tuh emang penting banget exercise, tapi jangan jahat sama diri sendiri. Jadi Betul. jangan selalu ngepres diri sendiri buat ngelakuin sesuatu, tapi memang belajarlah dari diri sendiri. Ya kan, Betul Kak? banget. Betul, setuju banget. Karena kalau misalnya kita kita riset lagi nih, perempuan itu harus Merupakan manusia hebat. iya betul. Dan kalau misalnya kita riset lagi, kalau perempuan itu tuh tahu kapan dia harus berhenti, kapan dia harus memulai lagi gitu. Iya, ya. jadi perempuan hebat harus tahu ya gimana cara manage dirinya sendiri pastinya. Jadi jangan terpaku sama itu aja exercise. Kalian bisa belajar dari hal kecil, mulai dari hal kecil untuk berkembang ke depannya. Betul banget. Jadi banyak banget hal-hal yang dari orang lain tuh kita pelajarin, bukan cuma kayak kita lihat dan kita merasa kayak wah dia kayak gitu, kita enggak. Jangan kayak merasa kayak gitu terus, tapi kayak wah dia bisa kayak gini, aku juga bisa dong pastinya. Gimana ya caranya, lebih kayak gitu aja sih exercise. Jangan kita yang deketin selalu orangnya nggak sih ya? iya, bisa jadi kalau misalkan kalian dekat sama orangnya, deketinlah orangnya, coba tanya tipsnya gimana, coba ngobrol aja sih, evaluasi diri juga apa yang harus sekiranya ditindak lebih lanjut di diri sendiri, apa yang harus dievaluasi gitu sih. Betul banget. Nah, kita udah sampai di Penghujung acara. penghujung obrolan obrolan kita kita hari hari ini. Dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tapi setiap akhir ada awal untuk sesuatu yang baru. Betul, terima kasih banyak Kak Katika Ya, untuk terima kasih waktunya. sudah undang aku. Iya, terima kasih juga untuk exercise di rumah yang udah Dengerin dengerin kita. obrolan kita, udah nungguin video expose di tahun ini. Jangan lupa stay tune terus ya exercise di channel YouTube Expose. Terima kasih sekali lagi Kak Katika. Terima atas kasih waktunya. ya, sukses terus. Iya, terima kasih kembali. Oke, exercise, jangan lupa tetap suarakan gagasan dan wujudkan perubahan. Mugi rahayu nganti kepanggih malih. Bye bye.